Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya hingga sampai kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Hadirin rahimahullah, Ramadan telah kita lalui 2 hari. Kita masuk hari yang ketiga. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini kita betul-betul menjaga dan bersemangat untuk meraih Ramadan ini semaksimal mungkin. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya para hamba kaum muslimin mengetahui kebajikan-kebajikan di kandung bulan Ramadan, niscaya umatku mengharapkan Ramadan terus ada sepanjang tahun. Hadis riwayat Tabrani. Seberapa dahsyat Ramadan hingga Rasulullah mengatakan demikian? Berikut ini adalah mengapa kita harus berjuang habis-habisan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Yang pertama, dibukanya pintu-pintu surga dan rahmat serta ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, dibukalah pintu-pintu rahmat dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, bila seorang mukmin menjalankan ibadah dalam amal soleh di bulan Ramadan dan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka terbuka lebar peluangnya untuk masuk surga dan tertutup peluangnya untuk masuk neraka. Begitu pula setan menjadi sulit untuk melakukan aksinya sehingga tangan dan kakinya seperti terbelenggu. Tentang puasa yang menghali gerak setan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah, maka persempitlah saluran-saluran baginya dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, kita harus all out dalam bulan Ramadan ini. Terjadi perlipat gandaan ganjaran pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan satu ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melakukan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka ia seperti melaksanakan 70 ibadah wajib pada selain bulan Ramadan. Yang ketiga adalah adanya Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam bulan itu ada suatu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Barang siapa diharamkan kebaikannya, tidak beramal baik di dalamnya, sungguh setelah diharamkan tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, masuk surga dari pintu Rayyan. Sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Tidak ada orang selain mereka memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir yang berpuasa, ditutuplah pintu tersebut. Barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mendapat pahala
khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat yang semisal dengannya, sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku akan menentukan besar pahalanya, sebab dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kenapa kita harus all out dalam Ramadan ini? Akan mendapatkan 2 kegembiraan. Bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada kasturi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, setiap doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. 3 doa yang tidak ditolak. Orang yang berpuasa hingga berbuka puasa. Pemimpin yang adil dan doanya orang yang teraniaya. Allah mengangkat doanya ke awan dan membukakan pintu-pintu langit. Demi kebesaranmu, engkau pasti aku tolong meski tidak sekarang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya akan mendapatkan syafaat dari ibadah puasa dan tilawatil Quran. Sabda Nabi SAW, puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat seorang hamba di hari kiamat nanti. Maka keduanya diberi hak untuk memintakan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-9, pembebasan hamba Allah dari siksa neraka. Setiap malam pada bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Pada hadis lain disampaikan bahawa Rasulullah bersabda, tiada seorang yang berpuasa 1 hari saja, malaikat Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-10, Allah akan membanggakan orang-orang yang berpuasa di hadapan malaikat-malaikatnya, sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadits qudsi. Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah wahai hambaku, wahai malaikatku, kepada seorang hambaku, ia meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, makannya dan minumnya semata-mata karena aku. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini kita betul-betul meningkatkan ibadah kita. Mari kita tingkatkan baca Al-Quran kita tadabburi Al-Quran, kita berikan sedekah kepada fakir miskin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.